ya, saya tidak membela perempuan merokok karena merokok itu zolim kepada diri sendiri karena menyakiti diri sendiri dan orang lain ya. Pertama, ketika kita merokok, asapnya itu akan terpapar orang lain dan orang lain akan tersakiti gara-gara kita. Gara-gara kesenangan kita yang buang-buang waktu, akhirnya orang lain tersakiti. Saya bukan orang yang membela orang merokok. Justru saya berharap orang circle saya itu nggak ngerokok. Ya, saya berharap apalagi saya asma ya, saya tidak bisa kena rokok. Tapi tidak bisa kita mengatakan bahwa perempuan perokok itu pasti perempuan sundal itu tidak bisa. Itu tidak bisa begitu. Nenek aku ngerokok soalnya dulu. Ngerokok daun dia. Apakah nenekku bersundal? Ya enggak. Aku kena asma gak? Aku kalau udah dekat-dekat orang merokok tuh aku bisa gitu Oh aku. iya kan? Untung aku nggak ngerokok. Cocok berarti kita ya. Kalau Habib yang merokok nggak ada kaitannya. Habib ya, mau gelarnya Habib, anak kiai, anak Nabi Nuh saja ditolak sama Allah kalau ingkar. Nggak ada. Islam itu tidak menilai dari nasab loh. Islam itu menilai dari niatmu dan perbuatanmu. Ini pahami nih. Aku anak habaib. Andai anak Sayyidina Husain depanku hadir, anak Sayyidina Husain nih. Anak Sayyidina Husain, dengarkan baik-baik ini ya. Depanku dia berbuat dosa, dia nggak takut aku tempeleng ya. Kalau dia masih kecil, masih remaja gitu, berantem aku. Kenapa? Justru aku benci. Kau nenek moyangmu ya, nabi kita, kakekmu itu orang mulia, kau mempermalukan. Bisa tumbuk dia ya. Lebih baik aku marah kepada orang seperti itu loh. Kenapa? Karena anak Nabi Nuh aja tuh ditolak sama Allah tuh. Anak Nabi loh. Jadi kalian pikir setiap anak Nabi itu pasti baik gitu. Bahkan ada nabi-nabi yang keluar dari rahim pesundal, tau? Nabi-nabi Israel. Ibunya pesundal. Tuhan kita tuh maha adil, kawan. Tuhan kita tuh maha adil. Bukan Tuhan yang menilai dari gender, dari nasab, dari kayanya orang. Enggak, maaf. Tidak dikenal konsep dalam Islam itu. Keselamatan hanya datang dari bangsa Israel. Nggak ada. Nggak ada, Tuhan kita bukan Tuhan rasis guys. Mentang-mentang Tuhannya nenek moyangnya orang Israel, terus keselamatan hanya orang Israel aja. Enggak, maaf, ini ngajarin nepotisme. Ini mengajarkan nepotisme nih ya. Ini ngajarin nepotisme nih. Allah Subhanahu wa taala itu berkali-kali memberikan petunjuk kepada Israel. Artinya gini, dalam Islam tuh justru orang Israel itu orang pilihan, bukan berarti orang yang dimuliakan berlebih-lebihan, enggak. Sama seperti iblis. Iblis itu makhluk pilihan. Bahkan dia memiliki ilmu, tapi ujian kepadanya pun berat ya. Akhirnya dia terjerumus sama. Bani Israel itu memang kami akui dalam surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun, kata Allah. Ya Bani Israel, laskuru nikmati allati. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, kata Allah, ingatlah nikmatku yang kuberikan kepadamu. Ini Allah loh. Tapi apa? Bayangkan kawan-kawan, kenapa banyak nabi-nabi diutus ke kaum Israel turun-temurun? Jangan kalian sangka ya karena keselamatan hanya datang dari Bani Israel. Bukan. Karena saking tegar tengkuknya itu bangsa. Bangsa Arab cuma sekali diutus. Setelah sekian lama, setelah Ismail alaihissalam, Nabi Muhammad berhasil. Sekali ajar langsung jadi. Ini sudah datang manusia terakhir yang konon katanya bahkan jadi Tuhan, tetap nggak tobat itu. Gitu-gitu aja. Sampai detik ini masih bikin ulah di sana, di kampung halamannya Tuhannya orang Kristen. Sampai detik ini Zionis masih berbuat ulah. Bahkan anak kecil pun dibantai. Artinya apa? Nih Chandra, kau kampung halaman Tuhanmu Kristen nggak 100%? Aduh Makjang, Tuhanmu aja nggak pernah bisa mengkristenkan kampung halamannya. Lihat nabiku. Nabiku itu orang-orang Baduy dengan suku-suku lain tuh baku hantam sebelum nabiku ada. Kau tengok sekarang Arab itu ya, yang kalian bilang sering berantem itu. Kau tengok tepat Madinah dan Mekah, keadaannya seperti apa sekarang? Kampung halaman nabiku. Kampung halaman nabiku. Kalau kita bandingkan kampung halaman Tuhanmu, berantakan loh sampai sekarang loh. Ya. Nah, tapi kalau kita lihat berapa kali Fir'aun itu didatangi Nabi Musa? Berapa kali Fir'aun itu didatangkan Nabi Musa untuk menyadarkan dia? Berkali-kali kawan.
Artinya apa? Ini saking tegar tengkuknya. Orang kalau memang otaknya nggak sengklek, memang otaknya nggak perbada, kata orang Batak, sekali diajarin dia udah nangkap. Orang perbada sekali, dua kali, tiga kali, empat kali itulah Fir'aun sama Bani Israel. Makanya kalian pikir Bani Israel berulang-ulang diutus Allah itu karena mereka mulia? Wey! Bahkan mereka lah orang yang paling banyak membunuh para nabi, tahu kalian? Dan itu pun diakui oleh Yesus. Artinya justru mereka adalah orang yang diangkat derajatnya oleh Allah tapi paling ingkar, sama seperti iblis. Bukan berarti semuanya. Summa tawallaitum illa qalilam minkum. Sebagian kecil dari mereka tuh ada yang menyembah kepada Allah. Gitu. Nah terus kita bahas lagi nih. Oh, kalau Daud nggak apa-apa ngambil bini orang, nggak masalah. Imamat 20 nomor 10 mengatakan kalau seandainya orang berzina dengan bini orang, maka orang itu harus dihabisi nyawanya. Kenapa Daud kemudian berzina dengan bini orang tidak dihabisi nyawanya? Kan sudah ada yang menggantikan siapa? Anak hasil jinanya. Inilah Tuhan nih. Tuhan yang kalian sembah itu adalah Tuhan yang digambarkan Tuhan itu demi menyelamatkan nenek moyangnya, dia tumbalkan anak kecil. Ini ajaran gak kalian nih? Kalian mau bantah-bantah sama aku, maju kalian. Tuhan kami tidak begitu. Allah Subhanahu wa taala ketika membanjiri Nuh pun, andai ada anak bayi yang meninggal pada waktu itu langsung melesat tanpa hisap masuk surga. Beda di Kristen, bayi di zaman Nuh itu semua masuk neraka karena manusia telah dilahirkan berdosa. Upah dosa adalah maut, tidak bisa selamat tanpa Yesus. Bayi-bayi di zaman Nuh gak kenal Yesus. Tahu kalian? Nggak ada yang dibaptis. Dibaptisnya pakai air bah. Maka secara teologi bayi-bayi di zaman Nuh tuh matinya langsung masuk neraka. Bahaya Tuhan kalian ini melahirkan, mengizinkan bayi lahirannya untuk masuk neraka. Ini ajaran agama kalian. Ini doktrin terbangun dari kalian nih. Jadi beda kita. Andai ada orang-orang buta, orang-orang lemah, kakinya tak mampu berjalan kena air bah hanyut, tetap dalam Islam dia akan mendapatkan apa yang dia upayakan. Begitu Islam. Ini keadilan Allah dalam agama Islam. Kalau kalian kan enggak. Upah dosa adalah maut. Semua manusia telah berdosa. Enggak bisa selamat tanpa penebusan manusia, tanpa penumpahan darah. Lah itu anak-anak bayi suku Amalek itu gimana itu? Ya karena bapaknya kan berdosa. Oh jadi mentang-mentang bapaknya berdosa, anaknya juga ikut berdosa. Iyalah kan gitu, kan Tuhan tahu. Kalau kayak gitu lagi aku sama Jimen gak mau jadi manusia, jadi pohon kelapa biar gak Jadi pohon kelapa kita. Lebih enak kita jadi pohon kelapa daripada jadi manusia kalau Tuhannya kayak gitu. Tapi kalau Tuhannya Allah, maka aku adalah wanita paling beruntung diizinkan menjadi manusia. Aku akan bersyukur kepada Allah. Kenapa? Memang aku yang minta sama Allah. Itu yang kami yakini. Memang kami yang meminta. Bahkan ketika diminta kepada gunung, gunung diberikan tanggung jawab menjadi manusia. Gunung tak mampu. Manusia ini mampu. Otakku yang lemak kecil ini, kalian dengarkan ya, sebaik-baik ciptaannya Allah. Manusia ini diciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk. Kalian perhatikan satupun makhluk, tidak ada penggambaran maupun kalian bikin gambar AI secantik-cantik, tetap mengerikan bentuknya kalau kalian ketemu asli. Tetap bentuknya manusia inilah sebaik-baik bentuk. Seandainya kalian bikin sedikit lubangnya miring ke sini, nggak ada lagi bentuknya cantik. Seandainya kalian bikin sedikit matanya beda, nggak ada lagi cantik. Inilah kesempurnaan ciptaan Allah. Ya, coba sedikit saja gigi itu agak maju ke depan, itu berubah. Artinya begitulah Allah menciptakan kita gitu kan. Harusnya kita penuh syukur. Tapi Allah juga katakan, sesungguhnya manusia paling banyak membantah. Karena memang Allah berikan natur itu ke kita. Maka yang paling dahsyat adalah, walaupun penciptaan kita ini sebenarnya kalau dibandingkan dengan penciptaan matahari, penciptaan planet-planet lain gak ada apa-apanya. Tapi bayangkan, otak kecil manusia itu yang lembek itu mampu menghancurkan bumi loh. Dia berakit dengan otaknya bom duar. Nagasaki dan Hiroshima berantakan tuh. Oten punya kerjaan tuh. Tuh. Bayangkan kalau seandainya Tuhan berbentuk manusia dan dia suka-sukanya ngambil-ngambil punya orang. Kayak mana nasibku kalau aku sekampung sama dia coba? Rifa minta rendang, gak ada Tuhan. Dikutuk aku sampai kering sama dia. Kayak mana itu? Mana keledaimu Rifa? Janganlah, aku mau ngajak keledaiku jalan dulu. Tuhan membutuhkannya. Hah?
Enak aja nih diintimidasi aku loh. Yang kutakutkan kalau Tuhannya laki-laki kau minta dinikahi kau janda pula. Enggak, iya itu juga. Yang kutakutkan juga itu. Seandainya Tuhannya laki-laki, kemudian melihat aku yang sangat luar biasa manis ini dan menggoda ini, kan? Kan mulai kan Tuhan Dilamar aku, ya Tuhan aku dilamar aku. Ah. Ya, dilamar aku tolak, bahaya aku. Nah, makanya tidak make sense dalam Islam itu, tidak diterima dalam Islam itu Tuhan itu berkelamin. Karena ketika dia punya kelamin, maka kita harus bertanya, apa fungsinya? Eh? Iya, Akbar. Nanti Salatiga ya. Kau orang Medan kau. Eh? Halo, Orang Medan lah. Itu bukan orang sini, orang-orang anu. Ali tapi dari sepo yang serokok bang. Banyak kali handphonenya si Akbar ini loh. Nah, dia pakai akun satu lagi dia pakai teleponan. Akbar, bahaya kau. Tukang apa kau? Tukang hack kau. kan. Semoga Tuhannya Iya. satu. Ya semoga Semoga Tuhannya Tuhanmu satu. nggak banyak, nggak apa-apa lah, apa banyak asal Tuhanmu satu ya. Itulah maksudnya. Dan itu Tuhan yang benar ya. Jadi itu loh kalau kita renungkan. Tidak, kenapa umat Islam tegas menolak bahwa Tuhan bukan manusia? Ini tuh ndak adil bagi peradaban. Kenapa nggak sejaman dengan gue, biar gue juga bisa pelukan nama Tuhan? Kenapa harus Maria Magdalena yang bisa cium kaki Tuhan? Aku juga pengen mencium seluruh tubuh Tuhan itu. Ya dong. Kau pikir kalau ada Tuhan ku sia-siakan kesempatan itu, J? Nah aja kau. Jangankan Tuhan, andai Nabi aja di hadapanku, siapa yang tidak akan mau memeluk Nabi? Ku pegang kakinya Nabi itu. Pokoknya kemanapun pergi ku pegang. Kalau aku tahu Nabi dan aku tahu bisa membuktikan seperti ini nih. Ya aku tahu Nabi Muhammad ternyata datang atau Nabi Isa. Kalau aku tahu itu Nabi Isa dan aku bisa membuktikan dia Nabi Isa, ku ambil paku, ku tancap tanganku, ku letak di kakinya. Kalau perlu ku peluk dia, ku paku tanganku. Nggak mau aku buka-buka lagi. Udah aku pelukan aja terus seumur hidup sampai mati. Nah itu saking ininya. Ini apalagi Tuhan. Tempat Tuhan yang turun. Wah, siapa itu? Tuhan. Betul, mari kita buktikan secara ilmiah, akademik, saintifik. Ayo kita lihat sel-sel DNA-nya pakai mikroskop. Oh, ternyata mikroskop. Oh, ternyata betul, agak lain nih. Nah, kan? Ternyata terbukti dia Tuhan beneran. Baik, apa yang harus kita lakukan? Baik, aku akan mencari paku dan apa lakban banyak-banyak. Terus apa? Aku tempel badanku, enggak kan gitu lah. Ini Iya, betul nih ngomong sama kau itu beli baterai di mana? Kuat kali bateraimu dari tadi gue rasa. Inilah. Kawan keren ini. Ya Allah. Iya. Kau Jimen sudah siap undi banyak. Mana deh? Buka deh. Buka deh, biarkan ada. Kejimet mana wajibmu? Mana akhi? Bukalah. Ya Allah. Waduh, enak kali. Masya Allah. Jimen. Kalau Uni sama Jimen ini, Uni ambil plastik, Uni petak-petakan, Uni antar ke warung. Serius, 10-10 dapatlah 1.001, lumayan ini. Aku antar 20 tiap warung, dapat 10 warung kan, 20 kali 10. Itu jualan namanya nih. Ya kan kalau Uni bilang, kalau Uni ada dekat Jimen sekarang ya kan, ku ambil plastik, ku potong, duduklah aku di situ, ku kotak-kotakkan. Ngapain Uni? Katanya nggak ada, Uni cuma bungkusin aja. Habis ku antar ke warung-warung ya kan. Jadi duit. Enak kali loh itu loh. Pak Jovita naik aja daripada tulis-tulis. Oke, nggak apa-apa, kita jawab aja. Jovita, akun bernama Jovita berkomentar saudara-saudara, komentarnya adalah Mamat tukang kawin. Pertama kami nggak kenal Mamat, karena kami hanya mengenal Ahmad atau Muhammad yang artinya adalah manusia mulia ya, dan orang yang terpuji itu artinya. Kita nggak kenal Mamat. Mungkin maksudmu Mamat nenek moyangmu mungkin ya. Nah, Mamat yang kami kenal, yang kami tidak kenal ini, kau bilang tukang kawin. Kenapa memang tukang kawin? Tuhan kau ngambil bini orang diberikan ke nabimu loh Daud. Ya, kau baca 2 Samuel pasal 12 nomor 8. Ya, Tuhanmu sendiri ngambil bini orang dikasihkan ke nabimu loh, nabi Kristen, namanya Daud. Di dalam Kisah Para Rasul pasal kedua nomor 29 sampai 30 tuh. Bahwa Daud adalah nabi. Nah, itu tuh Tuhan kau kelakuannya tuh. Kalau kau mau protes, kalau tuh ada nabi yang bininya banyak, kau protes sama Tuhanmu, jangan sama Tuhan kami kau protes ya. Kau protes sama Tuhanmu yang belum berpackaging manusia. Serius. Kau protes kepada Tuhanmu yang masih bentuknya roh melayang-layang ya.
Dia yang ngambil bini orang dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 8, lalu diberikan kepada Daud yang adalah nabinya orang Kareteng dalam Kisah Para Rasul pasal 2 nomor 29 sampai 30 ya. Itu Jovita ya. Kau baca Bible Dek. Ya, kalau kau mau marah, ya mungkin gini, mungkin kau sakit hati, lakimu mungkin kesana kemari ya. Ah, inilah bedanya kita. Beda kita. Karena kalau dalam Islam itu ya, mohon maaf nih, yang boleh kawin lebih dari satu itu ganteng, kaya, berbulu, kuat, panjang kali lebar, Berbulu? duitnya banyak ya. Berbulu. Akulah itu. Assalamualaikum salam Muslim. Kak Rizal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Rizal. Ya Kak Rizal, ada yang tidak mau disampaikan? Ada mau ditanya nih Mas sama Uni Ripa ini. Waduh, takut nih kalau ditanya Islam nih, gemeter lubang hidung aku nih. Nih, Sapa aku dulu, belum kuizinkan kau. Sapa aku dulu, nggak malah kalau nggak disapa aku dulu, follow aku dulu. udah di follow. Sapa aku dulu. Ya. Silakan. Bilang apa, Host? Ini ada mau tanya saya, Host. Sama Uni. Pelan kali suaranya bang. Ada yang mau ditanya sama Uni. Ya silakan. Oke. Silakan. No. Jadi macam ini nih, apa kebaikan seandainya kita yang muslim ini bermimpi ketemu Rasulullah nih? Uni. Ya, jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang bermimpi denganku, maka itu benar-benar Rasulullah. Kenapa? Karena memang setan tidak bisa menyerupai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kemuliaan Rasulullah. Nah, tetapi masalahnya Rasulullah tidak pernah berdusta, tapi orang yang ngaku-ngaku mimpi bertemu Rasulullah itu bisa berbohong. Masalahnya di situ. Nah, jadi kalau memang betul-betul ada orang yang mengaku bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya bisa jadi karena dia terlalu merindukan Rasulullah, bisa jadi atau Rasulullah yang merindukan dia. Wallahu a'lam bishawab. Karena kalau saya itu pernah memimpikan seseorang yang saya rindukan, ya karena saya rindu sama dia gitu. karena saya pernah saya sering mengingat-ingat seseorang dalam. Jadi kita tuh punya prefrontal cortex tuh ya. Kita kalau bicara otaknya. Jadi gini, Umi, nih, kebetulan istri saya kan mualaf dari Palestina. Jadi dia menanyakan sama saya bahwasanya ada di dalam mimpi itu diajak yang namanya Rasulullah. Saya Rasulullah. Itu memang Iya, betul. masalahnya Rasulullah tidak pernah berbohong. Saya nggak percaya dengan istri Anda, itu problemnya. Karena mimpi Iya, nggak bisa bukan. dibuktikan. Maksudnya dampak daripada mimpi itu ada nggak ke depannya seperti apa atau macam mana yang ciri-ciri? Saya bukan jenayang nih, saya bukan gumai-gumai nih yang bisa meramal keadaan ke depan nih. Bentar dulu ya, bentar dulu. Saya mungkin harus ini dulu ya, bentar ya. Cenayang pula. Bentar dulu, saya keluarkan dulu. Ini saya dulu kodamku dulu ya. Kayaknya aku tahu nih besok abang nih kayaknya. Kayaknya besok abang kalau ku tengok-tengok besok abang makan pakai ikan lele kayaknya nih. Amin, alhamdulillah. Enggak bang, jadi gini bang ya, gini. Saya kalau bercanda pun bang ya, bercanda pun kita tidak boleh berbohong ya. Iya. Jadi kan sudah saya bilang nih, Rasulullah tidak pernah berbohong, tetapi orang bisa berbohong atas nama Rasul. Kebaikan berjumpa dengan Rasulullah dalam mimpi itu sebenarnya bukan karena berjumpa Rasulullah kebaikan itu hadir ke kita gitu, karena rahmat Allah, dan rahmat Allah pun turun kepada seorang hamba juga karena si hambanya tersebut layak mendapatkan itu. Istri Anda adalah seorang wanita solehah, nggak perlu bermimpi Rasulullah, dia akan mendapatkan kebaikan karena memang sudah sunatullahnya. Apa yang kita buat itu akan kembali ke kita. Kita memang tidak mengenal yang disebut dengan istilahnya tabur tua, itu kita nggak kenal istilah begitu. Tapi wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah fa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan sebiji sawi Allah tidak akan lupakan, dan kejahatan sebiji sawi pun tidak akan diluputkan. Nah, ada kafarat di dunia, ada kafarat di yaumil hisab. Allah itu sangat mengasihi hamba-hambanya karena Allah sudah mencatatkan tentang dirinya rahmatnya mendahului murkanya. Jadi ketika ada orang-orang yang mendapatkan kebaikan di dunia, bisa jadi karena doa seseorang, bisa jadi karena memang perbuatannya dan doa dirinya sendiri. Itu wallahu a'lam bishawab. Dan
apa yang Allah kehendaki terhadap hamba-hambanya itu terpulang kepada Allah. Kita tidak bisa mengintervensi karena kita bukan Tuhan. Tetapi Allah sudah katakan, apa yang terjadi ke kita itu karena perbuatan kita sendiri. Perbuatan kita sendiri, Bang. Bisa jadi karena kita berbuat sendiri atau karena kita orang lain berbuat amalan soleh, jadi kita imbasnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi saran saya adalah jangan pedulikan apa imbas terbaik yang akan terjadi ke depan, tapi pertahankanlah apa yang baik yang sudah dilakukan. Itu loh, Bang. Oke nih. Itu aja nih. Jadi Siap. saya bukan meragukan bahwasanya itu Rasulullah, tapi saya juga tidak berani mengiyakan bahwasanya itu Rasulullah. Tapi yang saya Kalau mimpi ini, Bang, mimpi ini kan begini, Bang. Dalam secara ilmiah, seseorang itu bisa bermimpi dikarenakan, jadi kalau kita nabi, kalau nabi itu mimpi itu wahyu, mimpi yang benar tuh wahyu. Para nabi itu ada dalilnya itu. Ya, tapi kalau kita orang biasa ini, mimpi itu bisa jadi adalah karena kenapa seseorang bermimpi Rasulullah itu dia mendapat anugerah yang luar biasa. Ya terbukti karena dia bermimpi Rasulullah, karena dia memikirkan Rasulullah setiap saat. Kenapa? Ya saya bilang kan, saya memimpikan seseorang karena saya memikirkannya tiap hari gitu loh. Maka sampai ke bawah-bawah ke mimpi gitu. Contoh kayak yang ngutangin saya gitu kan. Pokoknya saya kejar aja terus, dalam mimpi pun saya kejar dia. Karena saya mikirin dia terus, kapan lah kau bayar utangmu? Kapan lah kau bayar? Woi. Bawa-bawa sampai mimpi, Bang. Karena saya mikirin dia terus. Jadi ketika kita memikirkan Rasulullah tiap hari saking berpikirnya bagaimana Rasulullah berperang gini, akhirnya ke bawah-bawah ke mimpi. Bisa jadi memang Allah izinkan baginda Rasulullah hadir ke mimpi dalam makna harfiah. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun aku skeptisan orangnya ya. Saya ini orangnya skeptisan, Bang. Saya jangankan abang nih, bapak gue aja kalau ngomong aku mimpi Nabi loh, belum tentu aku percaya loh, Bang. Aku tuh orangnya skeptisan, orangnya serius. Makanya gampang. Aku kalau masalah cinta emang aku gampang dibohongin. Tapi kalau untuk urusan-urusan realitas aku lama. Kalau itu aku detektif aku, apa kau bilang? Tengok dulu ya, gitu aku tuh. Begitu orangnya. Ada orang bilang sama aku, semakin dia tekankan dirinya, demi Allah ya aku nggak pernah berbohong ya, semakin ku besarkan kaca pembesarku. Tapi kalau masalah cinta emang aku pernah ketipu sih. Astagfirullahaladzim. Inilah sehebat-hebatnya wanita tetap akan ketipu kalau masalah perasaan, Bang. Yang namanya juga wanita manusia. Kau tuh manusia bukan robot pula. Kau meskipun bateraimu kuat kayak gitu. Iya. Iya. Itu saya setuju dengan pernyataan Uni. Izin Mas ya, Uni. Saya setuju dengan pernyataan Uni bahwa kita kalau terlalu memikirkan sesuatu bisa terbawa dengan mimpi, karena itu sudah dihadiskan di riwayat Abu Hurairah menjelaskan bahwa dari Abu Hurairah disampaikan bahwa Rasulullah bersabda mimpi itu ada 3 macam. Mimpi yang baik adalah kabar gembira dari Allah, mimpi yang membuat sedih datangnya dari setan, dan mimpi yang berasal dari bisikan dirinya. Ya, wallahu alam lah. Allah yang Maha tahu. Allah Ya, jadi tahu. iya. Jadi kalau soal mimpi tadi tentang Rasulullah tadi itu diperkuat dengan hadis, ya itu hadis keempat itu ya. Di sana dari Abu Hurairah berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang melihatku saat mimpi, maka ia akan melihatku dalam keadaan sadar atau benar-benar seakan-akan melihatku dalam keadaan sadar, dan setan tidak dapat menyerupai diriku. Itu dari hadis riwayat Abu Dawud. Itu berarti betul yang disampaikan oleh Uni. Ya, jadi Rasulullah itu tidak bisa ditiru oleh iblis. Ya, setan tidak bisa menyamar menjadi Rasulullah. Itulah kemuliaan beliau. Nah, hanya Tuhannya Oten yang bisa diuji sama iblis. Agak lain memang. Dibawa pula itu. Dibawa loh ini. Dicoba juga. Dibawa lagi. Ikut pula lagi Tuhannya. Aduh. Ikut pula. Tuhannya humble banget ya. Humble banget jadi Tuhan. Tapi ini kira-kira gini, kalau di dalam Islam kan kita mengaku bahwa kita bermimpi Rasulullah. Pertanyaannya, kalau saya manusia awam ya, dari mana dia tahu itu adalah Rasulullah? Nah gini, Apakah dalam mimpi itu sosok bermimpi tersebut mengaku, aku itu Muhammad bin Abdullah, dia mengaku. aku Rasulullah. Ini saya potong sedikit nih. Di situ bukan Rasulullah aja nih. Pada masa itu, ini maaf ya. Kecil kali suaranya Bang Rizal. Pada Agak masa sedikit. itu dia baru mualaf sekitaran 3 minggu. Dia tidak tahu siapa itu Khadijah, siapa itu Aminah, siapa itu istri-istri. Dia nggak tahu nih.
Cuman yang dia tahu dia sholat, tahajud, ini segala macam yang saya ajarkan. Tapi di situ Rasulullah bukan seorang. Ya, wallahu alam bisawab, Bang. Saya kan orangnya skeptisan ya, Bang. Ya, saya tidak bisa menguji mimpi secara ilmiah, tapi ada dua probabilitas, 50-50. Yang pertama itu mimpi yang benar, yang kedua itu adalah mimpi yang tidak benar. Wallahu alam bisawab. Rasulullah tidak pernah berbohong, tapi manusia bisa berbohong atas nama Rasulullah. Artinya begini, Bang. Kalau saya sendiri itu tidak terlalu euforia dengan orang yang pernah mengaku bertemu Rasul dalam mimpinya. Saya nggak pernah euforia. Bahkan orang yang aku mimpi ketemu hantu belau dalam mimpi, aku nggak euforia. Kenapa? Manusia ini adalah makhluk yang memiliki beberapa spektrum dalam dirinya. Nah, kalau kita masuk dalam ranah psikologi, ada orang-orang yang disebut dengan, nah ini kita bicara psikologi nih, Bang, ya. Istilah persepsi adalah apa-apa yang dikeluarkan oleh manusia akibat stimulus yang memapari inderanya. Contoh, saya berkata rasanya manis, itu persepsi saya tuh. Kenapa saya tahu rasanya manis? Karena telah dahulu terasa oleh alat perasa saya. Indah, indah tuh persepsi saya tuh. Maka karena mata saya sudah melihat keindahan itu, jadi indera merasakan apa yang ada, stimulus mengenai dari indera, kemudian keluarlah persepsi. Itu persepsi namanya. Dalam ranah psikologi nih, Abang belajar nih. Ada yang disebut dengan halusinasi. Halusinasi ini adalah biasanya tuh halusinasi ini bukan masuk ke ranah penyakit jiwa, tapi gini, ada orang-orang yang kakinya itu pernah diamputasi, maka dia merasakan seolah-olah kakinya masih ada. Atau ada orang-orang yang sedang dalam keadaan minum obat, dia merasa seolah-olah tuh dia kayak ngomong-ngomong sembarangan tuh kayak bius tuh, halusinasi. Ada yang namanya dengan delusi, ilusi. Ilusi itu adalah indera kita tertipu. Maka kalau kita lihat ada apa namanya, tangkai bunga yang masuk ke dalam air terus bengkok, kita kan mata kita ditipu. Sebenarnya kan dia lagi nggak bengkok, aslinya kan nggak bengkok, tapi mata kita melihat seolah bengkok. Mata kita tertipu. Nah, inilah perkara-perkara yang dilakukan iblis nih ya, menipu. Kemudian ada terakhir itu namanya delusi. Delusi itu masuk ke dalam gangguan jiwa itu harus ke psikiater. Di mana dia percaya perkara-perkara sesuatu itu terjadi dan dia percaya itu ada. Nah, biasanya tuh kayak dia mendengar suara orang, habisilah anak itu, gitu kan? Ya, seperti itu kan? Tuh. Aku mendengar suaranya, aku percaya itu ada. Padahal itu tidak ada. Itu namanya delusi, dan itu adalah orang-orang yang sudah masuk ke dalam tahap terkena, udah masuk ke dalam mental tuh. Ah, delusi itu. Kemudian kalau kita bicara mimpi, mimpi ini ada karya ilmiah yang membahas tentang mimpi ini, karena mimpi ini tubuh yang sudah lelah ini dia sudah dipaksa beristirahat karena sudah lelah, sudah tidak sanggup bekerja, tetapi pikirannya masih bekerja. Ya. Masih bekerja. Itu secara ilmiah. Walaupun itu belum absolut ya. Ingat ya, ilmu pengetahuan itu dinamis loh ya. Ya. Semakin dikaji, semakin ketemu teori-teori baru. Teori lama ketika direvisi teori baru, teori lama akan bisa ini. Tapi teori lama mempengaruhi teori baru. Itu ilmu, itu definisi ilmu tuh, ilmu pengetahuan tuh. Dinamis dan juga satu teori, satu hukum itu bahkan hasil dari pemikiran lintas zaman para ilmuwan tuh. Kayak teori relativitas misalnya, atau teori Isaac Newton tentang gravitasi itu dipengaruhi oleh teori-teori sebelumnya. Ibnu Haytham dan lain-lain, kurang lebih seperti itu. Nah, artinya mereka belajar kemudian menggali, itu makanya kita nggak bisa mengatakan wah hebat ke ulama-ulama Islam aja yang berilmu hebat yang Kristen, nggak bisa, karena mereka saling mempengaruhi satu sama lain. Bahkan kita nggak bisa merendahkan orang Romawi itu. Jadi artinya gini Bang, saya kalau bicara mimpi saya selalu angkat tangan. Saya tidak pernah mau membahas yang namanya mimpi. Bahkan kalau saya mimpi bertemu Rasulullah pun mungkin saya tidak akan menceritakan kepada orang banyak. Paling saya akan menceritakan kepada orang-orang terdekat saja itu. Ya, maksudnya jadi tidak bisa didefinisikan bahwasanya orang yang setelah bermimpi Rasulullah kehidupannya sepertinya dari akidah. Nggak bisa. Saya bukan peramal. Kecuali sebentar saya keluarkan dulu kodam nih. Baru bisa tahu nih. Jangan kau buat sedikit aja celah gitu loh Bang. Dia makin malam makin menjadi-jadi dia Bang, agak lain dia. Ya pokoknya kalau seandainya ingin tahu, Bang, saran saya supaya kehidupannya lebih baik ke depan, yang pertama adalah Abang jangan pelit kepada istri Bang. Biasanya orang pelit kepada istri itu hidupnya susah, serius. Betul. Insya Allah enggak.
Hmm. Bang, Kalau tinggal di mana, Bang? abang, Ya, Tinggal di mana kok? Suaranya tuh jauh kali gitu, kayak lagi di kandang domba. saya kebetulan aslinya orang Medan, tapi karena saya itu tidak direstui ya, saya nikahnya di Wah. Aceh. Oh, baik. ya itu aja bang, jaga aja istrinya baik-baik kan mualaf istrinya. Berarti beliau ibaratkan kertas putih yang siap dicoret. Jadi abang lah nanti yang bertanggung jawab nih. Abang termasuk orang yang ibarat kata tuh ya beda bang. Saya ilustrasikannya begini nih. Ada orang yang membawa bunga yang rapuh yang bisa rusak, itu dia pelan-pelan banget tuh jalan tuh. Ada orang yang sudah bawa bunga matahari yang dicabut tuh mau digoyang-goyang nggak jatuh tuh. Sama seperti saya taruhlah bunga matahari itu yang digoyang-goyang kan jatuh. Ibaratkan istri abang tuh bunga yang ketika tergoyang sedikit kelopaknya jatuh. Maka abang yang memegang bunga yang rapuh ini tuh nggak bisa sembrono. Pelan-pelan. Tapi kalau saya diubek-ubek nggak apa-apa abang sama abang saya nanti gitu. Karena udah siap minta lah mau apa gitu kan siap gitu kan. Artinya itu perbedaan antara orang yang mendapatkan istri mu'alaf dengan istri yang ya kayak saya inilah gitu kan yang udah siap ditanam di mana saja gitu kan. Jadi kalau istri yang mu'alaf ini kan pertama dia masih dikhawatirkan masih ada sisi-sisi kekafirannya. Ya takutnya rasa syukurnya nanti kembali ketika dia susah. Yang kedua adalah dia harus diisi terus. Kemudian dia bisa rapuh karena hal. Abang bentak dia bisa membahas tentang kemualafannya. Jadi bahaya abang. Jadi abang sebagai orang yang sedang membawa nampan dengan bunga yang sangat indah. Ya, kemudian abang tidak boleh betul-betul bagus-bagus. Tapi kalau aku ibarat bunga materi yang dicabut bang, udah dicabut bang, diletakkan bang, mau dihantam, dipijak di ini bang, udahlah nggak apa-apa, sanggup adek bang gitu. Bahkan ini sekarang posisinya macam terbalik Uni. Bahkan bukan apa, saya mengetahui, tapi yang menerapkan dia sekarang ini. Alhamdulillah kalau gitu. Ya kalau gitu ya abang lah nanti yang istilahnya yang malu kepada di hadapan ya. Kondisinya sekarang seperti saya yang malu jadinya. Ya udahlah kalau gitu lah tobat lah bang lagi apalagi turun lah hadapin istri abang sana kasih makan dulu nah belai dulu kasih sayang malam-malam bukannya malah kelonan sama istri dia malah di sini pula dia sama sama calon istri orang ngomong coba lah turun sana. Oke, terima kasih Bu. Malah sibuk dia ngobrol sama calon bini orang sama istri sendiri sana ngobrol. Lagi jauh nih, saya lagi di Malaysia kerja. Nah telepon dulu Iya, oke makasih. dia ngobrol pula sama calon bini orang di sini ya kan jangan. Iya. Oke, Ya, santai, sabar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Boleh bang. Salam. Jangan telepon ayang tapi ayang. Enak kali ya yang punya suami ya. Astagfirullah. Inilah kadang-kadang manusia itu paling banyak membantah kata Allah ya. Astagfirullah ya Allah ampun ya Allah. Betul loh. Karena Allah yang sudah tetapkan di Al-Quran kita nggak bisa kabur dari situ. Memang manusia ini paling banyak membantah. Betul. Manusia ini paling banyak membantah. Makanya minta aku wajibmu tadi Jimen, lapar aku. Karena wajibnya Jimen aku. udah habis sama si Jiman setengah periuk itu. Sambil dengar tadi dia makan juga pakai sendok kan. Hobi aja Bang C. Hobi. Kreatif ya Jimen ya. Apa? Kreatif, aku nggak habis pikir nanti kalau kau nikah sama Uni yang ada kau di dapur kau nanti. Dari SMK. Jimin dari gak selera dulu. juga nengok aku. Ya, Kau pun dari SMK aneh. dulu. Aku tahu tipikal Jimin nih. Dia sukanya perempuan-perempuan oriental, tipe-tipe rasmi lah oriental. Rasmi lah ya. Tidak enggak lagi. Ini Uni ini kadang buat isu aja. Itu bahaya kali kalau si Rasmi. Ya Budar Bahaya kali. Assalamualaikum Bun. Budar nih tipemu. Iya, soalnya baru Iya, malam pula. bertemu. Iya. Kak Olan bukan ke Budar nih. Kak Olan kemarin dengan Rasmi baru jumpa aja udah gontok-gontokan. Luar biasa kali. Memang Rasmi ini luar biasa kali kalau ngomong. Kasar juga dia kalau ngomong. Aku aja di anjing kan sama si Rasmi itu. Jangan ngomong gitu, nanti komalmu berantakan lagi. Oh iya. Ya jadi Jimin ini guys, teman-teman ya, kalau aku lihat dari tipikal dia kan doyan masak tuh.
Ah. Dia tuh suka kalau tipikal cewek tuh cewek berotot lah. Hah? Tidak juga. Tidak. Lah, yang benar aja lah. Oh, enggak. Ngeri loh. Cewek bro. Nggak, kalau ku tengok Jimen ini, pria wanita-wanita idamannya, kalau ku tengok yang ada di TikTok ini ya, kalau sorry ya, aku harus aku cenayang cinta loh guys. Kan salah. Kemeja. Tunggu ya. Tunggu loh. Tadi mimpi ya. Tapi benar kan ya Jimen ya, benar apa enggak? Cewek-cewek idaman Jimen ini adalah cewek-cewek yang dia lebih kemanja-manjaan, benar nggak Jimen? Lumayan sih, tapi lebih Nah, kan? iya. Bener kan? Dan cewek-cewek feminim. Anu kayak jenjane uniri pakai apa loget apa dukun sih? Aku dukun dia kan kau. Naikkan satu orang dari suara dia dan hobi dia, aku bisa tahu tipikal cewek dia. Nah, Jimen ini dia itu tidak suka punya perempuan yang lebih otoritas dari dia. Benar nggak Jimen? Betul, saya nggak mau suka yang dia lebih dominan aku gitu. udah bilang kan, aku Serius? bilang. Makanya aku belajar psikologi guys. Terus Jimen trauma ini, maksudnya. iya enggak ini aku bukan nanti kau tambah kau. Kau habis kau nanti sama aku ya. Jadi si Jimen ini yang pertama, Awas dia kau itu ya. tipikal laki-laki yang dia itu suka menjadi ya memang dia leadernya. Kemudian si wanita ini dia akan penuh dengan kemanjaan si perempuan yang ada sama dia ini. Jadi dia tuh Iya. enggak akan biarkan bininya kerja. Dia enggak mau bininya terlalu Betul. sibuk. Bahkan kalau perlu bininya Sumpah, tuh betul, Wadilah. dandan yang cantik Aku juga buat gitu dia. lah. Bukan enggak, nanti aku tuh enggak ada. Kenapa aku bisa tahu itu? Nanti aku kasih tahu ya. Kenapa? Diksi-diksi dia sendiri yang bilang begitu ya. Jadi aku tahu Jimen ini pernyataan dia itu ketika dia menyampaikan bahwa pertama kesadaran dia bahwa yang namanya laki-laki itu arijalu qawwamun 'alan nisa itu dia pegang, aku tengok ya. Kemudian dia tidak ragu-ragu untuk memasak, untuk kerjakan hal-hal kecil, bahkan dia berani untuk ninggalin keluarga segala macam. Itu biasanya tipikal laki-laki yang memang itu sudah terbiasa menjadikan dirinya leader untuk orang-orang di sekitarnya gitu. Jadi nanti kalaupun ada perempuan yang nikah sama Jimen, insya Allah perempuan tersebut tuh tidak akan disibukkan dengan urusan-urusan yang tetap banyak perempuan biasa, tapi mungkin lebih fokusnya kayak ke dirinya lah gitu, menjaga dirinya, merawat Iya, dirinya betul. terus gitu. Nah kalau si J nih ya, benar nggak Jimen? Benar nggak ditebak anu nih? Serius, 100% benar. Kayak gitu. Kalau tipikal Bang Zuma aku tahu tipe Bang Zuma serius. Aku kalau aku bilang tipe Bang Zuma aku tahu. Tipe Bang Zuma itu Bang Zuma nggak suka perempuan neko-neko. Bang Zuma nggak suka perempuan yang pakai alis, pakai lipstik, tiba-tiba nggak suka. Bang Zuma pernah ngomong, kata Bang Zuma. Makanya aku tahu. Itu udah Karena lain. aku ya karena tahu omongan, tapi itu beberapa tahun lalu mana tuh tipenya berubah kan. Itu. Kita nggak tahu Jadi tipenya kawan, tipenya intinya bisa berubah kalau loh. kamu sama Bang Juma yang dibawa ini nggak usah pakai alis, kau kerok sampai habis. Kerok alis kalian. Tadi Bukan, bilang loh, maksudnya- Bang Zuma nggak suka maksudnya- orang wanita yang pakai alis, Bukan, sampai kerok sampai yang habis pakai kayak tuyul. tebal-tebal gitu. Oke, dia suka natural, kau pun ngada-ngada. Kau jelaskan Kalau si lah, J kau bilang ini, nggak suka si yang J ada ini alis. guys, si J ini ya. J ini guys ya. Jadi si J ini gue kasih tahu ya. Dia tuh justru cari perempuan ya. Awas kau katanya. Awas kau aneh-aneh ya. Dia justru cari perempuan yang bisa memperlakukan dia kayak seorang anak, kayak baby, guys. Ngaku kau J. Ada kurungkatin lah rum inilah. Awas kau. Kan bener kan? Kurungkatin lah rum inilah. Nggak suka. Gak bisa. Kalian gak bisa kabur dari pengamatanku, serius. Aku tahu. Aku baca loh, si Daman pun aku bisa tahu loh tipe-tipe perempuan yang dia incar loh. Beneran loh, kenapa? Karena kalian tuh bicara, ketika kalian bicara tuh, kalian mencerminkan diri kalian. Iya, aku suka keibuan, tapi bukan kenelean kayak kau ya. Kucium dulu. Dia perlu kucium dulu kau. Aku tampak. Nah sekarang kalian berdua coba asah intuisi kalian dengan menilai kalau Uni gimana coba. Ini gini loh, ini tahu nggak kalian ini kita sedang mengasah intuisi loh. Intuisi itu sesuatu yang memang ada pada diri kita itu karena hasil penalaran kita sama hasil analisa kita yang kita kumpulkan puzzle-puzzle loh. Itu bukan karena kita dukun, bukan karena kecerdasan intelektual kita itu bener. Bukan karena Mau kita dari aku. Yaudah kau. Bentar, bim salah bim abrakadabra. Gini kalau aku ya, jadi kayak gini.
Dulu loh, jadi cenayang diam dulu kau Jimen. Iya. Hadiskan dulu itu apa itu namanya itu? Wajib. Wajibmu itu. aku nggak pernah kayak gini ya. Bentar ya. Ya, coba. Ya sabarlah aku ngomong lu. Kalau ini Jai Bisukan yang lagi promo. Hah? Apa? Nggak apa-apa bang Biarin. nggak apa-apa Kak nih biar aja. Kalau Nggak, coba ini- Gocan salah kaprah nih. Gocan nanti uni kita ngomong ya. Gocan kamu salah kaprah. Diam dulu. Kalau untuk Gocan ini sangat salah. Uni ngomong banyak duit atau apa, deposito dan lain-lain. Ya itu tuh cuma bercanda aja gitu loh, di mana-mana yang namanya wanita kalau nggak materi ya bukan wanita, namanya aneh pula kok itu. Nah, tapi juga nggak kayak gitu juga gitu loh, karena Uni itu kerja bareng-bareng, intinya membangun rumah tangga. Cepat lama kali kau Je. Ya bentar lah, sabar. Kau ini aku nggak bisa kayak kau lo, lama gitu loh, bateraimu full. Aku udah ngantuk ini. Habis itu kita tidur dah. Habis itu kita Habis tidur. ini kita, aku juga tadi udah mengkurupkan Iya. kau kan. Jadi Iya, gitu udah loh, kalau mengkurup aku ini tadi. dia itu tidak mau menampakkan kesedihannya, tidak mau menampilkan kisah pilunya di depan publik. Dia sok kuat, aslinya dia sendiri hancur itu pelan-pelan, salah kau tahu kau ya. Hancur kah? Dia hancur itu dalam artian bukan hancur lebur mumur kayak bubur, bukan gitu loh. Ini butuh belayan, dia butuh perhatian. Kau tahu itu, bener ini nggak bohong. Tapi dia itu tidak mau terlihat lemah gitu loh. Dia harus terlihat kuat, tegar seperti lagu Rosa gitu. Bahaya di syubhat nih Drama orang. kali ya. Drama ya. Bahaya kali nih. Asal kau tahu ya, Uni itu ya kalau lagi sedih paling dia cuma masuk ke kamar, tutup pintu, guling-guling, nangis di kasur sejadi-jadinya itu, kayak gitu. Jarang dia mau cerita Ngeri sama kali orang ini. di dekatnya pun itu. Aku tengok kayak gitu dia. Tapi kalau sama lelaki yang disayangi, oh manjanya, oh mama minta ampun itu, manja kali. Itu umum sih Bang Jai. Itu Itu umum itu, itu sifat sifat umum alamiah itu. perempuan. sih. Beda, ada orang yang nggak kayak Iya, gitu. sifat Ada alamiah. wanita yang nggak umum kayak gitu. Ada wanita, jangan salah. Ada orang yang marah wanita itu Oh, sopan ya. biasanya. Enggak ada. Masalahnya mantanku dulu marah, dia minta yang aneh-aneh gitu loh. Ada wanita yang kalau lagi marah makannya banyak jadi gendut dia. Ada kalau wanita marah dia shopping. Kalau ini enggak. Gitu. Iya, tipe laki-laki apa menurut kalian ya, Jimen sama J Cerdas. yang menjadi kriteria Uni Yang gitu. cerdas. Menurut kalian? Yang cerdas. Itu semua orang mah mau cerdas. Enggak, Semua perempuan kalau mungkin. semua orang itu kayak gini, kayak misalkan dia kaya raya, nonotnya besar, itu bonus lah ya. Cerdas itu bisa mengayomi gitu loh. Maksudnya itu bisa mengayomi, dan kau itu kan banyak ngomong ya. Nah kalau kayak mana kau banyak ngomong, suamimu pendiam kayak gitu, yang ada kaburlah suamimu samamu, takutnya itu nanti gitu. Ya setidaknya 11-12 lah, lebih banyak. Jadi bisa membungkam mulutmu yang agak angker itu gitu loh maksudnya. Kau kan kalau ngomong itu kan agak angker kan ya. Tapi kalau masalah nonot, rezeki itu bonus gitu loh kayak gitu. Aduh ya Allah. Nah gitulah intinya gitu. Tapi kalau menurut Terus? aku sih, Jawab Mas Jimen. Nih Jimen serius nih. ya, Jimen kalau serius nih. menurut aku itu kalau udah di seperti orang Uni ini, dia itu pada tipe-tipe yang memang sudah dewasa gitu ya. Satu itu, kedua bukan ranah berbicara mereka atau yang mereka perbincangkan soal-soal yang hal-hal kecil, tetapi sesuatu hal yang besar seperti masa depan. Kalau menurut saya ya, karena soal manja-manja itu lagi tidak berlaku dalam proses umur-umur seperti orang Uni ini. Asal aku Jimen. Si Jimen tajam intuisinya. Enggak dulu, aku yang validasi. Nah, ini buat pembelajaran kalian kaum laki-laki ya. Jadi umur itu memang mempengaruhi tipe. Cara berpikir. Ini aku nih, mempengaruhi tipe loh. Kenapa Jimen menekankan perkataan orang-orang seumur-umur Uni? Duir maksudnya. Memang enggak, bukan masalah tua dan enggak. Maksudnya gini, Jimen. Dewa. J, ini serius nih J ya. Ya, Ini ya, buat mungkin pembelajaran kita bersama lah, buat teman-teman mungkin yang sudah mungkin ada dalam proses pernikahan nih, jangan disamakan ketika kalian pertama sekali bertemu istri kalian dengan kalian yang umurnya sekarang bertambah. Jangan samakan. Betul. Karena mindset perempuan pada saat dia pertama sekali menikah dengan kalian, usia Akan pernikahan berbeda. 10 tahun, 20 tahun itu berbeda mindsetnya. Nah,
mindset pernikahan di awal itu, motivasi pernikahan pun di saat perjalanan panjang pernikahan itu bisa berubah pada saat itu. Nah, ini hati-hati nih buat supaya tidak terjadi keretakan rumah tangga ya. Saya berbicara karena saya berpengalaman dalam hal ini, karena saya mengalami sendiri gitu. Jadi progres itu berjalan terus. Ketika kita menikah, progres berjalan. Ada ibarat kata ilustrasinya rumah tangga yang dibiarkan dingin begitu saja. Itu lama-lama akan juga berantakan. Tapi rumah tangga yang penuh dengan tipuan, terlihat heboh, tapi sebenarnya kosong, itu juga berantakan. Makanya saya bilang si Jimen benar ketika orang-orang seumur saya ini ya, orang-orang seperti saya ini dalam tanda kutip maksudnya adalah orang-orang yang hari-harinya berkecamuk dengan pemikiran, itu hal-hal kayak mohon maaf sekali lagi nih, kayak uang, kayak kasih sayang, kayak manja-manja, itu menjadi bonus. Sama kayak Ji bilang tadi itulah yang jadi bonus. Ya maksudnya ada ya, alhamdulillah, nggak ada juga it's okay. Tapi yang menjadi prioritas adalah pendamping yang mendampingi orang-orang seperti kami yang umurnya sudah segini-gini ini, itu pertama harus lebih dewasa dari kami. Itu karena justru kalau dikhawatirkan, kalau justru lebih tidak dewasa daripada kami, itu ada ketimpangan nanti, tidak sekufu namanya, bahaya di situ. Karena perempuan ini manusia yang paling cepat berubah, kebanyakan banyak berubah secara motivasi dan juga ininya tipenya gitu. Perlu laki-laki yang konsisten, satu. Yang kedua, laki-laki yang bukan cuma konsisten tapi punya prinsip tuh gini. Laki-laki punya prinsip itu dia itu sejalan dengan konsistensi tuh, laki-laki begitu. Artinya tidak gampang pelin-pelan, tidak gampang memutuskan sepihak, tidak gampang menggagalkan janji, bicara ditepati gitu-gitulah, kayak gitu-gitu. Perasaan Nah, tadi jadi yang lagi menerawang aku duluan, kenapa Jimen dulu yang dijawab? Curang nih orang ini. enggak, karena kau salah. Si Jimen dia Justru aku yang tepat benar itu. intinya. Jadi Jadi enggak, Satu aku lagi nggak pernah, tambahkan, kau aku suka nggak orang pernah. yang suka. Bentar, satu lagi tambahkan tadi Jimen. Dia suka orang yang banyak bulu. Mampuslah kau. Aku nggak pernah aja ya. Seumur hidup Uni belum pernah guling-guling nangis. Memang Uni pernah menangis itu pastilah, setiap perempuan nangis. Tapi yang sampai aku guling-guling tadi itu juga, bilang dari tadi. nah kan nggak salah kan. Jadi kalau ingat ya, mungkin teman-teman yang sudah menikahi istri di pertama, itu kalau masih treatmentnya seperti pernikahan awal itu bahaya itu. Karena usia-usia seperti saya ini sudah masuk ke fase di mana Wah, dia menopause. betul-betul Mau, iya. bukan, belum lagi Jen. Masih bisa aku 2 anak lagi loh, kau ini. Ya, tapi memang harus hati-hati kalau 2 anak lagi. Jadi maksudnya karena yang di mindset apalagi di otak itu tuh adalah hal-hal yang berbau-bau bersiap-siap untuk menanti dan menghadapi kematian dan menghadapi setelahnya gitu loh. Apalagi orang Islam nih. Kalau perempuan-perempuan non muslim kan kita nggak tahu lah. Jadi yang dipikirkan itu how to berguna. Nah, gimana caranya kita untuk berguna nih sisa umur kita, cuma itu yang dipikirkan perempuan-perempuan yang mungkin yang notabene-nya tuh adanya di Islam gitu. Apalagi kayak yang penonton-penonton debat lintas agama, wanita-wanitanya pasti pikirannya tuh kayak saya pengen bagaimana cara menghadap kematian, setelah kematian kemudian saya menghadap Allah nanti. Itu yang di otaknya. Jadi yang dibutuhkan adalah imam-imam yang memang menggiring ke sana gitu. Ya udah kau cari lelaki tua bangka lah kau kalau kayak gitu ya. Nggak kayak gitu. Tua belum tentu dewasa. Ini salah nih. Jadi salah nih. Dewasa itu tidak meluar tua. Bahkan dewasa itu tidak mengenal umur loh. Kadang umurnya masih muda tapi pemikirannya dewasa tuh ada. Banyak orang-orang begitu. Ya. Ada orang-orang yang sudah tua tapi justru nggak dewasa dalam berpikir. Aku contohnya. Iya. Dan pada saat nanti tua, kita itu dalam fase manusia itu bisa 2 kali dia jadi kayak anak-anak. Ada Iya, bahkan fasenya. kembali ke anak-anak. Nanti. Iya, ada fasenya. Itu dalam psikologi Makanya perkembangan itu, Jimen. Iya betul. Saya tadi membaca psikologi karena pakai psikologi cara Uni ngomong. Uni ini kan dia punya wawasan. Jadi dia harus berbicara kepada pasangan yang dalam keadaan saat ini bukan soal-soal lagi manja, tetapi Iya. apa sih yang udah kita persiapkan, seperti apa kita bangun keluarga ini, apa yang harus kita ciptakan kembali. Itu kalau menurut saya ya itu beda-beda lagi pandangan orang lain. Karena banyak yang saya tangani kasus dengan seumuran Uni ini dulu. Ya saya dulu tim kuasa di hukum di advokat. Perceraian itu
justru itu tadi mereka tidak membahas ketika di umur-umur seperti ini. Ya, di pertengahan seperti ini mereka tidak bahas. Motivasinya pasti berbeda. Betul yang Motivasinya dibilang Uni. berubah. Awal tadi Berubah. awal menikah tadi motivasinya itu adalah untuk menikah, ya, bercanda-canda, pacaran, Ya, ibarat bersenangan, pacaran. menikmati lah gitu ya. Iya. Menikmati. Itu paling lama bertahan itu 10 tahun. Paling 10 lama. tahun. Paling 10 tahun. Iya. Setelah itu berbeda lagi motivasinya. Udah lahir anak aja udah beda motivasinya. Ya. Sang suami motivasinya beda-beda. Kalau udah lahir anak, suami perempuan mungkin masih menetap motivasinya sama suaminya. Tetapi kalau laki-laki udah lahir anak, menurut saya motivasinya bukan lagi kepada istri, tetapi kepada anak. Pada anak, Lebih banyak ya. kepada anak. Itu biasanya seperti itu. Makanya keretakan di rumah tangga yang saya tangani kasus itu karena tidak membahas itu, tidak berbicara di pertengahan. Gitu. Mereka Betul, saling Jimen. menyembunyikan. Uni belajar by experience, Jimen. Kenapa Uni banyak maksudnya gini ya, Uni memperhatikan person by person setiap orang. Jadi Uni kalau kedekatan ini dengan seseorang itu, Uni tuh bukan berusaha untuk dipahami tapi berusaha memahami karena dari dulu waktu SMP Uni sudah terbiasa diajak sama orang-orang tetangga-tetangga Uni itu untuk terlibat dalam urusan mereka. Kayak berapa kali Uni nemenin proses kelahiran tetangga Uni, berapa kali Uni menemani proses saudara teman Uni pergi bermasalah dengan suaminya, berapa kali menemani. Jadi Uni Allah izinkan Uni belajar secara langsung, melihat contoh visual langsung tuh. Ada yang Uni menemani dia dengan suaminya bercerai, bertengkar, bla segala macam. Jadi Uni tahu, oh jadi begini proses itu. Nah, jadi ketika ternyata pas menikah sendiri merasakan bahwa memang motivasi di awal itu bisa berubah. Di awal kita cuma pengen senang-senang ya, pokoknya pokoknya udah nikah lah. Ya namanya anak-anak muda kan, nikah dikira habis itu kita nanti punya rumah, habis itu kita itu. Tapi setelah lama menjalani bahwa oh ternyata ada anak nih, ada tanggung jawab nih. Oh ternyata nggak cukup di sini persiapan, ada lagi yang disiapkan. Setelah nanti punya anak dan segala macam, ada lagi yang ketika si laki-laki atau si perempuan tidak berjalan, stagnan, dan mungkin si perempuannya jalan terus atau laki-lakinya jalan terus, akhirnya ketinggalan, timpang lah itu. Nah maka ketika sudah timpang itu terjadi perceraian di situ. Iya Lalu betul, J. izin. Buat kalian berdua kan belum pernah menikah. Semoga ini jadi pembelajaran. Izin. Jam 10 kita tutup call ya kawan-kawan. Aku nggak mau Iya. tambah keriput nanti. Dia udah ngantuk dia itu. Jangan itu. Ya, aku mau tidur habis ini. Makin masalahnya di Ternate itu udah sekarang jam 12 loh guys. Semalam Iya, itu iya. jam 3 itu. Iya, Tidur jam habisnya aku 3. tidur, J. Ya Ya. pagi tidur tuh nggak baik loh, nggak sehat, nggak sehat kali tidur pagi. Dia habis sholat subuh tidur Iya. kerja. Sedikit sebelum tutup ke statement, kalau menurut saya sih laki-laki itu harus juga pandai, bukan mengambil alihnya perannya wanita ya ketika udah berkeluarga, tetapi harus bisa seperti perannya wanita. Karena kenapa? Harus bisa masak, paling tidak bisa, harus mau mencuci ya. Karena di saat-saat istri lagi hamil, alangkah baiknya kalau menurut saya suami itu yang mencuci pakaian istri. Kalau menurut saya ya, bukan orang lain, bukan pembantu. Karena kenapa? Bentuk rasa syukur kita kepada sang istri, rasa sayang kita yang tangani dia. Karena untuk mengembalikan masa-masa pulihnya dia kembali. Karena kan dia mengeluarkan tenaga, darah, banyak seperti itu. Mentalnya mungkin agak terganggu, kita nggak tahu. Ya makanya kalau ada laki-laki bisa masak ataupun nyuci pakaian, justru itu bagus untuk ke depan bagi istrinya. Keren, Disitulah mudah-mudahan kalian berdua diapresiasi jadi bentuk calon suami terbaik buat wanita-wanita di luar sana yang beruntung mendapatkan kalian ya. Harapan Uni itu ya. Dan kita tutup ya. J, ada yang mau sampaikan? Kita tutupnya gini. Tutup kita ini berdoa untuk kita bertiga secara khusus dan untuk netizen yang nonton secara umum ya. Nah, lanjut dulu Jimen. Iya. Ada closing statement lagi Jimen, silakan. Ya itu tadi, untuk kalau berkeluarga itu saling memahami, saling mengerti, berbicara pada yang memang penting-penting, motivasinya yang terbaik, dan paling awal membangun sebuah bahtera rumah tangga itu jujur. Apapun itu jujur. Ketika kau jujur, mungkin kamu tidak diterima, tetapi selambatnya waktu nanti pasangan kau akan memahami keadaan apa yang terjadi ketika kamu berbohong. Tetapi jujur, itu aja yang penting sebelum membangun rumah tangga. Itu saja. Nah, Kalau J, dari aku, J.
Kalau dari aku, karena kita udah malam sebelum Ratu Keabadianku ini makin jadi cenayang gitu ya. Dia juga udah ngantuk gitu kan. Jadi kayak gini, kalau ada di komalku jangan kaget kalau aku suka bercanda, suka tertawa kayak gitu ya. Karena itu adalah salah satu bentuk untuk menghibur diriku dan kalian semua. Sebenarnya banyak cara untuk menghibur itu, tapi memang udah gaya aku tuh kayak gini gitu loh. Jadi jangan aneh aja Iya gitu ya. betul. Tapi kalau untuk Aki Jimen memang dia orangnya serius dan dia orangnya sangat, kita lihat dari tutur bahasanya aja sangat tertata rapi gitu ya, nah, tertata rapi gitu ya. Bahkan aku juga harus belajar dari Akhi Jimen dan juga Uni Rifa gitu loh. Ya itu aja kalau dari aku, tapi biarpun aku banyak bercanda kayak gini, yang jelas kita saling menghormati dan juga saling menyayangi. Insya Allah ya. Silakan di follow sebelum kututup Ya. dan semoga semua yang di bawah juga sehat selalu, tetap istiqomah sampai akhir hayat selalu dalam agama Islam. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis, tapi sebelumnya kita doa khusus dulu ya. Allah pertemukan kita di Komal ini karena ada sesuatu yang bisa jadi baik untuk kita dan semoga tidak buruk ya, yaitu apa? Kita saling mengasihi karena Allah dan Uni ya Allah, semoga ya Allah ya Rahman ya Karim, dan terima kasih telah dihadirkan saudara-saudara kami para mu'alaf ini yang tadinya mereka dilahirkan dari rahim Kristiani, kemudian mereka kembali ke fitrahnya dengan pencarian mereka sendiri, dengan ilmu mereka sendiri ya Allah. Kami sebagai muslim dan muslimah yang lahir dari kecil, semoga menjadikan mereka semangat untuk kami belajar walaupun kami mungkin sudah tidak muda lagi. Dan ya Allah, berikanlah kepada mereka kemuliaan di dunia dan di akhirat, jadikan wasilah bagi mereka, wasilah untuk mereka, semoga keluarga mereka pun mengikuti mereka. Dan juga Amin ya Allah, kami yang lahir dari muslim ini semakin belajar untuk mengupgrade value, meningkatkan kualitas iman, kualitas ilmu, dan kualitas kesehatan karena ketakwaan kami kepadamu. Dan semoga mereka berdua ya Allah mendapatkan pasangan-pasangan soleh yang sama-sama bergandengan tangan menuju surgamu, bukan solehah, bukan justru saling mencampakkan ke dalam neraka jahanam. Dan semoga mereka berdua ya Allah, khusus untuk adik-adikku, saudaraku Jimen dan juga Jai, menjadi imam yang betul-betul dicintai oleh Allah karena ternyata dicintai oleh makhluknya, yaitu istri dan anak dan keluarganya, dan bertanggung jawab kepada siapa yang dipertanggungjawabkan. Ya Allah, lindungi mereka, jaga iman mereka ya Allah, jaga kesehatan mereka ya Allah, jagalah finansial mereka agar mereka pun bisa bersedekah dan bahkan pergi ke Baitullahmu ya Allah. Amin ya Allah, amin. Ya Allah, itu terkhusus untuk adik-adikku dan terumumnya untuk para netizen kami ya Allah. Kumpulkan kami di jannahmu nanti ya Allah. Berikan kesehatan mereka, seandainya ada di antara mereka yang sedang sakit menonton kami ya Allah, berikan kemudahan, kesembuhan, dan gugurkanlah dosa-dosa mereka dari kesakitan yang mereka rasakan. Seandainya ada yang dalam keadaan permasalahan rumah tangga ya Allah, kalau memang berumah tangganya mereka itu menjadi asbab baik bagi mereka, satukanlah mereka kembali. Tapi kalau ternyata perpisahan adalah kebaikan, izinkan dan ridhoilah walaupun itu perkara yang dibenci ya Allah. Dan seandainya ada dari mereka yang terkena hutang piutang ya Allah, kuatkan hati mereka untuk membayar hutang mereka dan matikan mereka setelah lunasnya hutang mereka. Maksudnya bukan berarti lunas hutang mereka mati ya, tapi jangan biarkan mereka mati sebelum hutang mereka lunas ya Allah ya. Dan jadikanlah kami berkasih sayang karenamu ya Allah, dan jagalah kami ya Allah dalam iman, kesehatan, dan juga ilmu pengetahuan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Close Jay. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih semuanya kawan-kawan. Saya undur diri ya. Sama Uni juga ya. tuh. Ya, Oke. Uni, pesanku udah nggak usah buka Komal lagi kau ya. Akhi, Oke. Oke. sisakan wajib itu buat aku ya besok ya. Siap. Oke. Oke. Matikan close statement. Baik, sehat selalu Akhi, sehat selalu dan kawan-kawan yang ada di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.